Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Suga. Jadi ketemu lagi dengan saya Alif ya, yang insya Allah akan menemani teman-teman semua di mungkin 3 menit 5 menitan ini. Teman-teman sadar nggak sih kalau misalnya kita lihat pada saat sekarang ini banyak pemuda yang benar-benar kurang ajar banget, atau dalam artian soul adab begitu ya. Maksudnya gini, mereka ketika bersikap kepada orang lebih tua itu gak ada adabnya sama sekali. Atau yang lagi viral belakangan ini, orang yang ngasih sembako tapi isinya itu cuma sampah, batu bata, dan lain-lain. Itu benar-benar perbuatan yang kalau dipikir tuh buat apa sih? Cuma buat senang-senangan doang gitu. Jadi dia tuh rela kayak apa ya, nyakitin perasaan orang lain tapi untuk kesenangan diri sendiri. Astagfirullah. Nah, ini aku mau bahas sedikit tentang tiga tipikal para pemuda. Jadi yang pertama ini ya, pemuda yang kayak tadi nih aku ceritain nih. Dia itu hanya mencari kesenangan sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Bahkan dia nggak peduli orang lain itu susah. Yang penting dia senang. Jadi luar biasa banget lah. Intinya nggak ada adabnya sama sekali, suul adab lah begitu. Jangan sampai dia itu menjadi ciri-ciri kita ya teman-teman. Jangan sampai. Jadi ini apa yang ciri-ciri pertama, yaitu dia yang benar-benar cuma fokus kepada kesenangan pribadi. Imam Syafi'i pernah mengatakan pemuda itu hanya dengan 2, yaitu ilmu dan takwa. Oke, sekarang kita skip kepada yang kedua. Jadi yang kedua ini ada tipikal orang yang memang dia ikut kajian begitu. Mungkin nggak cuma kajian sih, kayak dia belajar, dia pintar lah begitu. Dia tolabul ilmi, ikutin taklim, dia ngerti Islam. Tapi hanya sekedar untuk diri sendiri. Jadi dia untuk kepentingan diri sendiri. Kepentingan orang lain dia masih belum ngurusin begitu. Jadi yang penting dia baik kepada diri sendirinya. Dia baik diri sendiri itu istilahnya udah baik lah, udah ngikutin apa yang diharuskan bagi seorang muslimin seperti itu ya. Tapi ini kurang bagus juga. Kenapa? Karena ya dia hanya baik kepada diri sendiri. Maksudnya dia itu cuek sama orang lain gitu. Dia ngerasa udahlah itu urusannya dia sendiri. Jadi setiap orang tuh punya kebebasan sendiri begitu. Dan ini yang kurang tepat juga teman-teman. Jadi mungkin dia punya teman dekat, tapi teman dekatnya tuh suka buat maksiat, pacaran gitu ya, minum-minuman keras, terus dia melakukan aktivitas yang tidak ada gunanya seperti main TikTok dan lain-lain begitu ya, apalagi sampai mengumbar aurat di sosial demi mencari ketenaran. Nah, padahal teman dekatnya dia tadi seperti ini, tapi dia sendiri tuh udah baik gitu, baca Qurannya rajin, sholatnya tepat waktu, tutur katanya baik luar biasa, tapi tidak membawa manfaat kepada teman-teman yang lain begitu. Sadar nggak sih teman-teman tuh ngerasa kayak greget banget begitu. Maksudnya dia cuma baik buat diri sendiri tapi nggak buat orang lain begitu. Paham ya maksudnya? Oke, ini yang ketiga nih. Jadi yang generasi ketiga ini saya sebut sebagai pemuda langit. Kenapa bisa dikatakan sebagai pemuda langit? Jadi begini, mereka tuh belajar Islam ini, belajar tentang ilmu ya. Tapi dan mereka juga bertakwa tentunya. Dan mereka ini benar-benar belajar nggak cuma buat diri dia sendiri, tapi untuk orang-orang sekitarnya. Jadi dia belajar untuk membekali dirinya dan dia menularkannya kepada orang-orang sekitarnya, seperti teman-temannya, keluarganya, masyarakat sekitar, dan lain-lain. Intinya orang-orang di sekitar dia tuh merasa, wah, ternyata anak ini ada manfaatnya nih, baik juga dia, bagus nih, jadikan patokan, jadikan contoh, begitu. Jadi dia tuh baik untuk diri sendiri dan untuk kebaikan orang lain, kemaslahatan umat, seperti itu bahasanya. Ini nih teman-teman harus jadi seperti ini. Semoga kita dalam lindungan Allah semua, dan semoga di Ramadan ini kita menjadi pemuda yang lebih bertakwa kepada Allah dan berilmu khususnya. Gak jadi alasan menuntut ilmu harus ditaklim, gak jadi alasan, karena memang kondisi sekarang ini darurat begitu. Jadi bisa kita belajar melalui online, karena sekarang ini kalau saya pribadi ngelihat itu banyak sekali kelas-kelas online gitu ya, apalagi yang membahas tentang Islam, terutama di bulan Ramadan. Wah, luar biasa ya. Oke, aku ada sedikit tips ya. Bagaimana mas caranya untuk mengejar akhirat tapi juga kita mengejar dunia? Oke, sebenarnya ini bukan berarti kita mengejar keduanya, karena kalau misalnya kita mau melangkah nih, kalau yang ke kanan ini ke akhirat, mengejar akhirat, yang ke kiri kita ngejar dunia, semakin jalannya itu bercabang tuh. Yang ke kanan itu jalan menuju akhirat, yang ke kiri itu menuju dunia. Jadi kalau misalnya kita jalan, bayangin aja ya, logika kita jalan tuh makin lama kaki kita itu kayak semakin ngelebar, dan nggak mungkin kita bakal kebelah begitu, nggak bisa. Jadi kita harus prioritaskan salah satunya dari kedua itu tadi. Tergantung teman-teman mau milih jalan dunia atau jalan menuju akhirat begitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau milih untuk mengejar dunia, maka mohon maaf saya katakan akhirat tidak akan ikut bersama Anda. Dan sedangkan jika teman-teman mengikuti apa yang jalan akhirat begitu, insya Allah dunia pasti mengikuti. Karena ini ada analogi sederhana begini. Akhirat itu kita ibaratkan sebagai sebuah suar ya, atau cahaya begitu yang menerangi ya. Dan dunia ini adalah sebagai sebuah bayangan begitu.
Jadi bayangan ini ada jika ada cahaya. Jadi ketika ada suatu benda ya yang kena cahaya ini, kan teman-teman ngelihat bayangan ya di wajah saya nih. Nah, ini seperti itu. Jadi ini cahaya dari handphone adalah akhirat, bayangan yang di belakangnya itu adalah dunia. Jadi ketika kita mencoba mendekati dunia, hingga mungkin sampai sana ya, belakang situ itu ada bayangan misalnya ya, kita ikutin terus bayangan itu sampai kapanpun nggak bakal kita bisa dapat gitu, nggak bakal bisa kita raih, nggak bakal bisa. Dan sedangkan di kondisi yang sama ya, kita juga tanpa sadar kita menjauhi cahaya nih, kita menjauhi cahaya. Jadi udahlah dunia nggak dapat, akhirat juga nggak dapat gitu loh. Ya, jadi greget juga kan begitu. Tapi kalau misalnya kita sebaliknya, kita mengejar akhirat, kita lihat bayangan itu seperti apa. Bayangan itu sifatnya mengikuti. Ketika kita menjauhinya, dia mengikuti kemanapun kita berada. Tapi ketika kita mengejar, dia bertolak dari kita. Maksudnya kita mengejar, dia menjauh. Tapi sedangkan kita menjauhinya, maksudnya kita mendekati akhirat ini, mendekati cahaya gitu, mendekati cahaya, bayangan itu akan mengikuti kita. Nah, seperti itulah analogi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Dan bismillah, semoga kita menjadi pemuda langit ya. Insya Allah ini menjadi patokan kita bersama. Jadi sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Audio Jungle. Audio Jungle.